Pernah nggak sih kamu jalan-jalan di sekitar rumah terus mikir, ini tuh sebenarnya gimana ya cara kerjanya? Nah, siap-siap ya, karena kita bakal melihat lingkungan yang udah kita kenal banget, tapi dari kacamata yang sama sekali beda. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngelihat hal-hal yang nggak kelihatan? Ya kayak kekuatan ekonomi, ketegangan sosial, intinya denyut nadi komunitas kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan pemandu kita buat petualangan ini apa? Bukan buku teori yang tebel dan bikin pusing kok. Pemandu kita itu sebuah modul ajar yang dirancang buat ngubah siswa jadi detektif beneran di lingkungan mereka sendiri. Anggap aja ini field guide buat petualangan kita. Oke, petualangan kita dimulai. Dan ini bukan sekedar belajar biasa ya, ini adalah sebuah misi, sebuah investigasi. Dan layaknya petualangan keren lainnya, semuanya itu berawal dari satu hal, rasa penasaran. Nah, modul ini sengaja mancing rasa penasaran itu dengan beberapa pertanyaan pemantik yang tajam banget. Ini dia nih mission briefingnya. Coba lihat nih, setiap pertanyaan ini kayak sebuah objektif misi, mulai dari ngebedah ekonomi lokal sampai ngerancang solusi buat masalah-masalah modern. Ini benar-benar tantangan buat kita untuk melihat, menganalisis, dan yang paling penting, bertindak. Oke, setiap menjelajah kan butuh peralatan ya. Yuk kita intip apa aja sih isi toolkit detektif sosial kita ini? Dan alat utamanya ternyata bukan buku teks yang tebal, tapi lembar observasi. Jadi ini tuh bener-bener soal investigasi aktif, bukan cuma baca doang. Kita diajak buat turun langsung ke lapangan. Terus lapangannya di mana? Ya di tempat-tempat yang kita lewatin tiap hari. Pasar, mal, terminal, bahkan sekolah. Masing-masing tempat ini tuh sebenarnya ekosistem yang unik loh. Dan semuanya nunggu buat kita selidiki. Oke, kita ambil satu contoh ya biar kebayang. Misinya di pasar. Simpel tapi taktis banget. 1. Cari tahu siapa aja pemainnya. 2. Pahami apa peran mereka. Dan 3. Ini yang paling seru, mikir strategis gimana caranya pasar ini bisa jadi lebih baik. Keren kan? Tugas sekolah jadi kayak tantangan bisnis beneran. Nah, dari sini investigasinya naik level. Kalau tadi kita ngamatin hal-hal yang kelihatan di pasar, sekarang kita beralih buat memetakan sesuatu yang abstrak tapi punya pengaruh besar. Disinilah misinya jadi makin dalam. Dari yang tadinya ngamatin pedagang atau pembeli yang bisa kita lihat langsung, sekarang para siswa ditantang buat memetakan sesuatu yang nggak kasat mata, kerawanan sosial. Jadi apa sih sebenarnya kerawanan sosial itu? Menurut modul ini ya, itu tuh kondisi di mana ada keresahan sosial yang nggak kelar-kelar. Biasanya ini muncul karena ada konflik, entah karena perbedaan suku, agama, atau kelompok, yang solusinya nggak tuntas. Dan ini penting banget loh. Modulnya ngejelasin kalau ketidakpuasan ini dibiarin aja, dampaknya bisa serius banget. Bisa jadi pemicu keresahan, demonstrasi, wah macam-macam. Jadi ini bukan cuma teori di atas kertas, tapi punya konsekuensi di dunia nyata. Terus, gimana caranya siswa bisa memetakan sesuatu yang sekompleks ini? Jawabannya, pakai data beneran. Mereka ngelihat faktor-faktor kayak tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, sama rata-rata penghasilan. Dari situ, mereka mulai ngebangun gambaran kondisi sosioekonominya. Keren ya, data yang abstrak diubah jadi peta yang bisa kita baca. Oke, kita lanjut lagi ya. Misi berikutnya ngebawa kita lebih dalam lagi buat nyelidikin gimana kekuatan-kekuatan kompleks kayak teknologi dan globalisasi itu ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Di dunia yang serba berubah ini, penting banget buat kita ngerti bedanya jenis-jenis perubahan. Nah, modul ini ngasih tahu bedanya modernisasi yang fokusnya ningkatin kualitas hidup sama westernisasi yang lebih ke arah niru budaya barat. Ini dua hal yang beda banget loh. Dan cara modul ini ngejelasinnya itu interaktif. Jadi nggak cuma ngasih tahu, tapi juga ngelibatin siswanya. Tuh, mereka diminta buat nyocokin definisi sama istilahnya, biar bener-bener nempel di kepala konsepnya. Dan gak cuma itu, siswa juga didorong buat mikir kritis. Coba dilihat pernyataan ini. Globalisasi bikin nilai sosial luntur dan orang jadi makin individualis. Benar atau salah? Wah, jawabannya gak gampang kan? Modul ini sengaja ngasih tantangan kayak gini, biar siswa belajar ngevaluasi klaim dan bikin pendapat sendiri yang berdasarkan bukti. Nah, setelah semua analisis tadi, kita sampai di bagian yang paling penting. Seluruh perjalanan ini sebenarnya ngerucut ke satu tujuan akhir yang keren banget. Soalnya kan, analisis itu percuma kalau nggak ada aksi, bener nggak? Makanya tujuan akhir modul ini tuh bukan sekedar bikin laporan, tapi bikin proposal. Jadi semua temuan tadi dipakai buat ngajuin solusi yang bener-bener nyata.
Dan inilah inti dari semuanya. Model pendidikan kayak gini tuh nggak cuma ngajarin siswa buat paham sama dunianya, tapi ngasih mereka alat buat menggambar ulang dunia itu. Intinya berubah dari sekedar pengamat jadi pemain aktif yang ikut ngebentuk masa depan lingkungannya sendiri. Jadi sekarang giliran saya yang nanya ke kamu. Kalau kamu punya buku panduan detektif sosial ini, kira-kira bagian mana dari kotamu yang bakal kamu selidiki pertama kali? Dan apa ya yang bakal kamu temuin?